Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Aqwala sallallahu alaihi wasallam dikar sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam diberi rahmat sapa Allah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi wasallam untuk beri keselamatan sapa Allah maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dulu pernah mengatakan al-imanu qaidul fati la yaktiku mu'min. Al-imanu utawi iman iman iku qaidul fati iku tali maksudnya pengendali, mungkin protek, kalau bahasa sekarang itu proteksi. Berarti proteksi yang bisa mencegah ya. Iku tali ini kelakuan perbuatan membunuh dengan sekonyong-konyong, membunuh dengan mendadak itu ya. Jadi maksudnya qaidul fati itu bisa mencegah usaha untuk membunuh orang dengan barangnya. Itu iman. Jadi mergodo iman itu kemudian tidak akan dia melakukan pembunuhan dengan sengaja. Bahasa Jawa nya apa? Bahasa Jawa nya apa? Itu di situ. Iya. Jadi utawi iman ku qaidul fati taline mateni ya. Jadi itu membunuh yang dengan sengaja, dengan sekonyong-konyong mendadak. Karena punya iman. Nah, kalau bahasa sekarang qaidu itu mungkin protek. Protek itu hal yang bisa mencegah, itu proteksi. Tahu nggak istilah proteksi? Loh kok kan
Arek milenial kok ada mendeteksi. Jadi protek. Jadi hal yang bisa mencegah itu namanya proteksi. Ya iman itu yang bisa mencegah perbuatan jelek, termasuk salah satu diantaranya membunuh. Membunuh dengan lu kok membunuh ya? Iya, memang salah satu dari kelakuan yang dilakoni oleh seseorang itu pembunuhan. Ya. Jadi anak persoalan baik persoalan kecil, apalagi persoalan besar ya. Itu kemudian yang menyebabkan orang bisa saling membunuh. Ya. Yang membunuh aja bisa dicegah karena iman, apalagi kemudian perbuatan jelek yang lebih enteng ya. Di rasani itu ya perbuatan jelek cuman paling enteng ya, paling enteng. Saking entengnya sehingga kemudian dikatakan wong sing biasa ngrasani dianggap enteng, tidak melanggar, dia dianggap tidak melanggar. Layak tiku mukminun, orang bakal membunuh atau mateni mukminun wong sing iman yang beriman. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya, lan ngendika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-imana wa haffahu wa matahahu bisamahat. Khalaqa ndadekno sapa Allah Gusti Allah al-imana iman. Wa haffahu sama dengan wazayyana. Kalau nggak salah wa haffahu lan menghias. Sapa Allah hu iman ya. Iya napa ya amin ya. Jadi wahab itu pada karo wazayyana ya. Menghias sapa Allah al-imana iman ya. Diapi-apino wa matahu lan ngalem apa itu memuji ya. Ngalem itu loh, ngelem itu bahasa Jawa, ngelem itu bahasa Indonesia apa? Memuji ya, ya. Dan ngalem sapa Allah, ngalem sapa Allah ing iman bisamahati ya. Bisamahati kelawan sifat loman ya. Loman itu apa? Dermawan gitu. Bahasa Indonesia itu dermawan. Wal hayai lan kelawan sifat malu. Jadi artinya bahwa samaha wal haya ya, ini adalah salah satu indikator ya, tanda-tanda ya, ada keimanan. Samaha itu dermawan. Jadi salah satu daripada ciri beberapa di antara ciri iman ya, atau tandanya iman ya, itu ya, di antaranya adalah sama dermawan. Jadi ini orang dermawan, nah ini berarti ada tanda-tanda kalau dia ini ada titik ya keimanan, tanda keimanan. Wal haya, jadi kalau ada orang kok punya rasa malu, ya malu apa tentunya punya rasa malu apa ya, dia malu kalau keluar kemudian tidak pakai kerudung, ya tidak pakai tutup aurat, ya kan orang sih biasa saja. Sekarang kan sudah banyak orang yang tak punya malu,
kemudian dia pakai celana pendek, perempuan ya, celana pendek ada terus yang paling munggah itu, kan? Iya kan? Baru terus pakai bajunya itu tidak baju, kaos yang tidak ada lengannya, sing ketok kerek itu, ya. Ya, macam sing dipamerno kerek, ya. Makanya berbawa kerek itu di karo alat itu diresiki, ya, mau dikai wangi. Macam ni ada tu, ya, ni ada tu. Ini adalah bagian dari orang yang tidak punya malu. Itu biasa, modern katanya, ya. Itu pakaian yang seperti itu adalah pakaian yang dipakai orang modern. Ya. Tidak ngerti kalau itu sebetulnya bagian dari malu, ya. Jadi saking biasa itu jadi dianggap benar, ya. Dianggap benar. Nah, kalau seperti itu, ya, itu berarti tidak ada tanda-tanda kalau dia ada keimanan, ya, tidak. Karena tidak punya malu, ya. Rumah sone biasa, ya, itu enggak salah, ya. Rumah sone enggak salah, ya, karena itu sudah biasa dan itu model, ya. Itu modis, ya, nah, itu pakaian modis. Sudah menganggap biasa cerita ketika kemudian melakukan kemaksiatan. Jadi ada orang minum dengan bangganya dia cerita, ya, pada orang lain. Ya. Nah, begitu juga sifat dermawan. Ini berarti salah satu. Kemarin kita jelaskan ada iman itu tidak tambah, tidak berkurang, tapi ada batasannya. Batasannya itu tergantung kepada satuan-satuan, ya, atau cabang-cabang dari iman yang ada pada dirinya. Ya. Jelas. Nah, ini mau samaha ini termasuk bagian dari cabang iman. Jadi dia punya satu cabang. Kalau ada orang dermawan ini berarti dia punya satu cabang iman, ya. Atau mungkin salah satu dari indikator, ya. Bahasa penelitian itu indikator, ya. Jadi apa indikatornya iman? Apa tondo ini bukti ini kalau itu orang mau bukti ini waktu duit sifat dermawan. Kemudian dia juga punya sifat kaya. Ini cabang yang berikutnya. Loh kok cabang ya? Jadi di literatur lain, di kitab lain dijelaskan bahwa iman itu terdiri dari sekitar, ya, 70 cabang lebih, ya. Bid min sampai ina, ya. Jadi ada sekitar 70 cabang lebih dari iman. Jadi termasuk an-nazafatu itu minal iman. An-nazafatu minal iman. Kita perlu, ya. An-nazafatu minal iman. Apa an-nazafatu? Jadi kebersihan itu adalah bagian dari iman. Al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu juga bagian dari iman, ya. Banyak lagi. Nah, termasuk sini wa khalaqallahu al-kufra. Ini bukan ini. Jadi ya sama kalau kayak. Ini balikannya. Wa khalaqallahu kufra wa tamau bil kufri wal jaffa. Atau bisa dikatakan sebagai ini kata. Wa khalaqalan dadekna sapa Allah al-kufra ing kufur. Kufur itu apa? Kufur itu mengingkari, ya, mengingkari kebenaran, termasuk mengingkari Allah,
mengingkari adanya Rasul, adanya Nabi, mengingkari adanya kitab Allah, kitab-kitab Allah, mengingkari adanya wajib sholat, ya. Jadi kafar itu mengingkari. Jadi intinya mengingkari kebenaran, mulai dari kebenaran adanya Allah, adanya malaikat, adanya Rasul, adanya kitab-kitab Allah, ya. Kemudian adanya hari kiamat, adanya Allah. Pokoknya kufur itu mengingkari, kufur, kafir, balikannya Islam, ya. Kufur balikannya Islam. Wonge kafir, nek Islam wonge Muslim, ya. Nek Muslim itu tidak kafir, ya. Jadi dia pasrah tunduk pada semua kebenaran, mulai dari kebenaran adanya Allah, adanya malaikat, dan seterusnya, termasuk juga ajaran. Pada mahulan nino, ya, mencela, ya. Sapa Allahul iman, mencela apa? Bil bukhli, kelawan sifat bakhil, wal jafai, lan sifat mokong, wangkot, ya. Wangkot itu mokong. Wangkot itu adalah sifat sing dikandani, nggak tahu ngurungokno tapi nggak gatekno, tidak mau menerima dengan sebenarnya, ya. Di daglek, ya. Mungkin mokong, ya, daglek. Dikandani itu mokong, ya. Basa maknane Jawane itu wangkot. Apa namanya wangkot? Wangkot, ya. Ini berarti juga tanda-tanda cabang dari iman itu mempunyai sifat berakhir, berarti ini tandanya dia tidak punya iman, ya. Kalau itu bisa dikatakan sebagai indikator, tapi indikator negatifnya, ya. Wal jafai lan. Kalau yang cabang yang sebenarnya yang lain itu tadi, ya, samaha, kaya, soal wudu, nazafah, mana mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jar. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, fal yukrim jarohi, maka luwih becik menghormati, hendaknya menghormati jarohu tetangganya. Nah, ini cabang. Jadi menghormati apa itu tetangga itu juga cabang dari iman. Tandanya kalau ada orang yang biasa mau menghormati tetangganya, berarti dia punya iman, ya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka luwih becik, maka hendaknya dia menghormati tamunya, ya. Menghormati tamu. Nah, kalau ada orang yang biasa menghormati tamunya, ini berarti tanda-tanda dia punya iman, ya. Ada lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li akhihi di nafsi. Seperti pada hadis yang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, ya. La yu'minu tidak dikatakan beriman seseorang. La yu'minu ahadukum, salah satu di antara kita tidak dikatakan beriman kalau dia cintanya kepada orang lain itu sama dengan cintanya kepada dirinya. Jadi nggak beda, ya. Jadi
senengane awake dhewe padha karo senengane ketika dia dengan temannya, dengan orang lain. Ya. Jadi gak beda-beda antarane awake dhewe karo orang lain disamakan. Tapi kebanyakan kita tidak begitu. Ya. Orang lain nanti dikasih sisa-sisanya, karen-karen gitu. Sing luwih apik di dari dhewe, kemudian sisae sing elek dikene wong liya. Dikene wong liya, ya. Dan masih banyak lagi cabang-cabang keimanan itu, ya. Jadi tidak cukup dia mengatakan saya percaya, saya meyakini, saya beriman kepada Allah, adanya Allah, ya. Saya juga beriman tentang sifat-sifat Allah, yang sifat Allah yang jumlahnya 20. Apa? Ya? Yang biasa dipakai ujian itu wujud, ikan, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu li nafsi, wandaniya qudati roda ilmu hanya sama basor kalam qadiran muridan aliman dan sami'an basiron mutakalliman. Ya Rabbana. Jadi mulai wujud sampai mutakaliman itu menurut itu sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini, mempercayai adanya Allah yang esa, ya. Kemudian mempercayai sifat-sifatnya Allah. Tapi dia jelek tentang tetangganya, maka dia berarti imane ya sampai di situ. Ya. Ana sing kurang, ya. Ana sing kurang. Jadi harus lengkap, ya. Ketika dia menyatakan saya beriman kepada Allah, saya juga percaya bahwa Allah itu Maha Esa, ya. Dan tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dermawan, dia punya masa malu, dia tidak pahit, dia tidak dablek, ya. Dia juga mau menghormati tangganya, menghormati orang tuanya. Kemudian cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya dan yang lain. Sing angel ngukure iki. Cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya melebihi pada cintanya pada dirinya sendiri dan kepada yang lain. Pokoknya cintanya kepada Allah dan Nabi melebihi cinta kepada yang lain. Jadi contohnya apa? Kalau kita cintanya kepada Allah dan Rasul tidak melebihi cintanya kita kepada yang lain. Ya contoh yang paling sederhana yaitu ketika kemudian ada panggilan sholat, ya. Panggilan sholat pas waktu mandi, ya. Nah, ngenteni imam teko, ya. Nih tidak ada uzur syar'i, tidak ada kesibukan yang kira-kira bisa ditinggal, ya. Ditinggal, ya. Tinggal kemudian noto apa sih? Ya noto tempatnya sholat. Nah biasanya kita nggak gitu, ya. Krungu adzan berkose ana telepon teko kancane, ya. Maka masih mendahulukan itu. Atau masih tunggu, ya. Tapi wis krungu sebetulnya.
ono azan itu ya. Jadi berarti cintanya pada tidur untuk kepentingan sendiri masih melebihi cintanya kepada Allah. Karena itu dipanggil kekasihnya kok ya. Katanya Allah kekasihnya, tapi seenak-enaknya. Jadi kalau usah ngenteni apa terkait ya cinta untuk sapa sing kira-kira istilah kecuali nih nyebutna kompor ya salah nek gak kopongan salah siji ana sing nunggu ya tapi liyane kudu sering mari ngono apa kata kok ya puji ana sing panten kok kira-kira apa ini sik seneng turu daripada dia ya berdoa ya Pak Dewi kadang kayak begitu. Wah, paham ya. Untuk itu kata lain barangkali untuk supaya kita bisa mengisi keimanan kita, ya, mengisi dan mengasah iman kita. Di samping kita mengucapkan, meyakini, ya, 6 rukun iman itu kita juga berusaha untuk mengisi cabang-cabang keimanan itu, ya. Jadi berusaha untuk punya sifat malu, ya. Aku seneng, ya. Ketika aku mlebu itu sampai gak kudungan mau terus nang melayu nang jero, ya. Walaupun sebetulnya saya gak pernah ngomong, ya. Sampai merasa tidak pas ketika sampai kemudian buka rambut itu terus apa, ya. Saya suka, ya. Karena itu bagian dari nutup aurat. Orang yang buka aurat itu berarti orang yang tidak punya malu. Sing kaya mau nuduhno keleke, karo nuduhno pokoke sing elek iki ya. Foto gitu. Akeh enggak itu? Akeh ya. Kira-kira paling akeh ya. Dibandingno karo sing kamu. Pemane kalau nak TV kan Waqala sallallahu alaihi wasallam nyelengi jadi termasuk nadhafah itu kebiasaan bebersih atau bebersih, melakukan kebersihan itu juga bagian dari mengisi keimanan, ya. Kemudian wudu dengan sempurna itu juga bagian dari mengisi. Api karo tonggone termasuk karo konco itu juga bagian dari ngisi cabang iman. Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa al-nari an-nara amara Allah taala bi ayakhruja minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala nakat nalikane mlebu sapa ahlul jannati ahli surga, ya. Ahli surga itu berarti warga anggota, ya, surga. Al jannata ing surga, ya. Surga itu apa sih? Surga itu gak kena sebenarnya digambar. Respon kita harus mempercayai al-jannatu hak. Surga itu pasti ya, hak ya. Nah kalau kemudian ada gambaran surga itu minta tial anharu khalidina fi. Kemudian namun ini ono apa jenenge sungai yang mengalir. Kemudian di sana ada bidadari, ya. Itu gambaran secara umum. Tapi sebetulnya kenikmatannya, tempatnya kenikmatan dan tidak bisa diukur. Wala udunun sami'ah, wala ainun ro'at. Jadi gak kena dirasakno, gak kena dilihat. Saiki nanti. Tapi harus dipercayai ada. Intinya bahwa jannah itu adalah
tempat bagi orang yang mendapatkan kompensasi, dapat bonus, dapat balasan, dapat ganjaran, dapat pahala karena melakukan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah SWT dan mau mencegah, menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Tegese mukminnya benar, muslimnya juga benar, gitu ya. Sergap ngaji, sergap sholat, sergap puasa dan lain sebagainya. Termasuk juga mau duit malu ya, punya sifat dermawan ya, tidak mokong ya, tidak bakhil ya, dan seterusnya. Pokoknya enak kol. Jadi sampai kemudian itu hanya digambarkan saja, tapi melebihi dari gambaran itu. Ya. Jadi nek duwe karep apa wae ku kerentek menawa teko dhewe ya. Kepengin cilok, mungkin apa ya. Sale nang donya gak iso tuku cilok ya ngono. Cilok sing rasane ana coklate campur jajune campur apa macam-macam teko dhewe ngono. Iki sebagian dari tanda-tanda ini kalau mulai ono ya. Jadi tuku online itu jadi enak saiki kepengin ampun langsung mencet telepon gitu Pak Dewi. Ya. Enak enggak itu? Ini ada duit ya tetap gak enak. Tapi ini waktu menerkan ya gak ada duit ya gak ada apa ya. Lah kana gak ana turu, gak ana mantuk, gak ana. Ya gak ana rasa warak ya, dadi bisa warak. Nah, iki idza taqala alul jannati al jannata. Nalikane mlebu sapa anggota swarga ahli swarga al jannata ing swarga wa alun nari lan sapa lan nalikane mlebu sapa ahli neraka annara ing neraka. Amar maka perintah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ya biaya kru jaminan nari kelawan yento ngetokno ya minan nari sapa neraka ngetokno man ing wong kana kang ana sapa man fi qalbi ing dalem atine man ana apa miskalu dzarratin apa ya sak miskalu dzarratin ana sak gedene apa jenenge dzarrah ya secuil miskal ya sajuil teko zarrah. Zarrah itu ono sing maknani semut budak yang kecil itu. Ada yang mengatakan itu biji sawi, ya. Biji sawi. Biji sawi itu kan kecil sekali. Tapi malah ini bagiannya miskal. Minal imani saking iman. Jadi masih ono sak titik saja, ya titik iman, ya. Berarti imani tidak sempurna betul ya, pokoknya mau iman. Itu nanti yang berbuneraka itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan itu sempurna itu kalau iman itu ya. Salah satu dari tanda ya orang punya keimanan tadi ya pokoknya aslu itu ya itu adalah dia pernah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pokoknya ya. Jadi contoh ini umpamanya ada orang sekali saja dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau menurut hadis ini itu dia bisa masuk surga. Tapi mampir dhisik nah rokok. Mampir dhisik. Kapan suwene?
Karo, karo ya suwe ya. Soalnya waktu ini zaman akhirat itu jamil kiamat itu zaman akhir beda karo jarak waktu ini nondok. Saya nggak tahu perbedaannya. Jadi itu ratusan tahun, sedino saja ratusan tahun. Sedino itu di Indonesia. Nah donya hidup podo karo ratusan tahun namanya akhirat. Ya lotong apa ya? Lumayan, ya masih neraka nanti pada akhirnya dia itu. Soalnya ketahuan kalau dia pernah mengucapkan la ilaha. Ketahuan kalau dia punya misqalu dzarratin minal iman. Punya sedikit dari ya sedikit keimanannya. Nah tandanya tadi baca la ilaha illallah. Nah kalau kemudian ada hadis man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya, jadi itu pas nazar ya, itu membaca la ilaha illallah, maka jaminannya dakhalal jannah. Maka dia untuk itu maka kemudian ketika ada orang nazar itu wis umum ya. Itu mesti ditalkin ya. Ditalkin itu diwurui ya, diajar ya. Mau kuping mau maca la ilaha illallah atau paling tidak Allah. Bisa la ilaha illallah kalau nggak bisa ya Allah. Tapi orang wong sing diwurui no angel ya. Allah ya angel apa mana la ilaha illallah. Dan ini biasanya juga diminta kepada orang yang jadi ya sholat enggak, ngaji enggak ya. Keluarga minta ini jangan tonton ya, maca la ilaha illallah itu aneh ya. Untuk itu supaya kita bisa di akhir kata kita, akhir ucapan kita itu bisa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus latih. Setiap saat kita harus latih. Jadi kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah setiap habis sholat atau di waktu-waktu tertentu itu sebetulnya bagian dari riyadhah ya, bagian dari latihan ya, membaca la ilaha illallah supaya nanti ketika pada akhir menjelang akhir hayat ya, itu sudah terbiasa mengucapkan enteng maca la ilaha illallah. Bagi orang yang tidak terlatih, iso-iso pas nazar itu masuk ya, nakoba ya. Karena kebiasaannya itu ya. Ya mudah-mudahan kita latihan kita ya, itu kemudian nanti menyebabkan kita pada akhir ucapan kita itu dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dakhalal jannah. Paham ya? Jadi itu tadi iman. Sekali lagi ini adalah pokok atau yang utama yang harus kita pegang ya. Di samping kita mempercayai 6 rukun iman itu kemudian ada cabang-cabang yang kira-kira jumlahnya melebihi dari 70 cabang, yaitu tadi an-nadzafatu iku ya cabang iman. Kanggo ngisi iman itu kita harus biasa bersih ya. Kanggo nambah iman kita harus biasa wudu. Untuk nambah iman kita harus biasa untuk menghormati tamu. Kanggo nambah iman kita harus biasa menghormati tetangga ya. Dan seterusnya, cabangnya banyak sekali ya, banyak sekali ya. Yang sekitar 70. Pokoknya semua hal-hal yang baik itu adalah bagian dari cabang iman ya, cabang iman.
Al-babu sadisu fi fadilatil wudu'i. Jam piro ini dikatakan jam 5 seperempat. Al-babu sadisu utawi bakang kaping 6 fi fadilatil wudu'i itu nerangake dalam nerangake hikmah wudu ya. Pernah tahu hikmah wudu? Awak diri sudah bolak-balik melakukan wudu. Ya, ini ana ilmu nih. Kenapa sih kita harus wudu? Ini nanti ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a, summa qama ila sholati, fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladatuhu." Manutai sapane wong tawadhu kang wudu sapa man li sholati kanggo nglakoni salat faksana mongko ngapi-ngapi sapa man al wudu'a ing wudu, maksudnya menyempurnakan, tidak hanya wajib, tidak hanya rukune, tapi termasuk sunnah. Ya, apa itu wajib, apa itu sunnah? Mungkin meniti ya. Jadi barang siapa yang wudhu untuk sholat, ketika wudhu dia memperbaiki wudhunya, menyempurnakan wudhunya, summa qoma ila sholati, kemudian dia melaksanakan sholat, fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka sesungguhnya dia keluar dari hal-hal yang jelek, khati'ati dari kejelekannya. Jadi kalau dia pernah melakukan hal-hal yang jelek, ucapan, perbuatan yang jelek, maka kemudian yang jelek itu akan dikeluarkan semua, ya, dikeluarkan semua dari badannya, ya, dihilangkan semua. Kayaumi waladatu ummuhu, kaya dene waktu dia dilahirkan dari ibunya. Nah, anak kecil kan suci, tidak punya dosa. Jadi siapa yang wudu untuk sholat, ketika wudu dia mau menyempurnakan wudunya, kemudian dia melaksanakan sholat, maka dosanya itu hilang semua, sebagaimana ketika dia dilahirkan dari ibunya. Ada bayi cilik kayak Jafna itu ya, kecil yang nggak punya dosa, yang nggak punya dosa, kan enak ya. Jadi untuk itu maka kalau wudu tidak usah susu, harus disempurnakan. Bagaimana sempurnanya? Mungkin besok kita lanjutkan. Rukunnya wudu kita mengingat-ingat kembali, wajib wudu kita mengingat-ingat kembali. Kemudian bagaimana cara kita wudu, kita coba kita besok supaya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih jaminan seperti yang disampaikan oleh Nabi. Supaya hari-hari ya tidak punya. Wallahu a'lam. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa minal husna bi hurmatihi wa aminna bi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa minal husna bi hurmatihi wa aminna bi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa minal husna bi hurmatihi wa aminna bi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma inni astaghfiruka astaghfiruka ma 'allamtani
تبت إلينا إلا ولا تنسني ولا تنسني يا رب العالمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اللهم إني أستودعك أستودعك ما علمتني